ya, hari Minggu kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian dengan judul Ajari Aku Mengerti Perasaan. Haleluya.
bersyukur pada kesempatan yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali datang memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berfirman bagi kami Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan pewahyuan daripada Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Engkau yang mengkehendaki Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki bagi kami untuk berbicara bagi kami pada pagi dan siang hari ini. Dan ampunilah kami Tuhan jika Engkau dapati kami berlaku salah di hadapan-Mu dan tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa membagikan kebenaran firman Tuhan yang tadinya saya hanya sebatas hanya di gereja saja kepada Jumat. Tapi bersyukur adanya COVID-19 ini, saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan melewati media sosial ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, yang tadinya saya merasa ragu-ragu dan apakah Tuhan mempercayakan saya untuk memberitakan firman di media sosial ini. Orang sebelumnya waktu pemerintah menganjurkan kita beribadah di rumah saja. Nah, waktu itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, 2 minggu setelah peraturan dari pemerintah itu saya tidak melakukan yang namanya ibadah secara online ya, streaming gitu. Saya tidak lakukan karena saya masih bergumul sama Tuhan. Saya tidak berani melakukannya sesuai dengan kehendak saya. Saya benar-benar mau bergumul, benar-benar Tuhan izinkan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di media sosial ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, karena saya sadar bahwa saya tidak seperti ya orang-orang yang pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang terbiasa dengan ya kepasihan lidahnya atau biasa untuk melakukan memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan satu pengetahuan teologianya. Nah, saya sadar di situ Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya ini orang yang istilahnya menjadi hamba Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Benar-benar karena anugerah Tuhan, dan saya merasa bahwa saya kalau menyampaikan ke medsos atau kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saya merasa ada sedikit minder seperti itu ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tapi saya berbicara kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan saya. Bukan karena kita punya pengetahuan ya. Tuhan memakai kita bukan karena kuat, karena hebat kita. Tuhan memakai kita oleh karena kita memiliki kesaksian hidup di dalam Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, yang saya dapatkan dari Tuhan, hidup kita harus seperti Dia. Kita harus, kalau kita sudah hidup seperti Dia, kita sudah dapat menjadi saksi di dalam kehidupan ini. Kita bisa menyaksikan kepada setiap orang. Nah, inilah yang membuat saya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, memberi keberanian untuk saya pada hari ini ya, dan pada minggu-minggu yang lalu ada 4 kali saya melakukan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini melewati medsos ini. Dan walaupun apa yang saya sampaikan itu sederhana ya Bapak Ibu Saudari,
sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan kepada saya, dan saya tidak bisa menyamakan diri saya dengan orang lain. Biarlah Tuhan memakai saya seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa, dan inilah apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudari dikasih Tuhan. Benar-benar saya mengalaminya, saya benar-benar melakukannya di dalam setiap kehidupan saya. Saya ingin menjadi saksi di dalam kehidupan ini, seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, Bapak Ibu, dan kepada kita semuanya mestinya. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, dan saya tidak juga memakai pengalaman, dan saya juga belajar dari ada beberapa hamba Tuhan yang saya lihat, ya, salah satu punya teladan, punya kehidupan yang benar-benar memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan saya. Dan salah satu dia punya teologianya bagus, dan kesaksian hidupnya benar-benar menjadi teladan. Nah, di situ saya banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan seperti ini, Bapak Ibu, sehingga saya bersyukur setiap apa yang saya sampaikan, setiap apa yang Tuhan berikan kepada saya itu, saya merasa diteguhkan, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Saya merasa di situ, saya merasa bahwa saya tidak ya kalah juga gitu ya, tidak merasa bahwa saya, walaupun saya tidak sekolah seperti mereka ini, tapi saya firman-Nya benar-benar apa yang Tuhan taruhkan kepada saya, hikmat yang Tuhan taruhkan kepada saya, benar-benar saya takut kalau saya mencopot firman yang tidak sesuai dengan konsep atau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan kepada saya untuk di dalam setiap perjalanan hidup saya mengiringi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, nah di situ saya terus banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan sampai hari ini, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya mempraktekkannya di dalam kehidupan saya. Ternyata Bapak Ibu, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Ya. Kalau kita mempraktekkannya di dalam hidup ini. Banyak orang kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanya kepandaiannya saja, punya ilmu pengetahuannya aja tentang teologi. Tapi ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu saudari dikasih, tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Tapi yang saya banyak lihat, mereka cuma mengandalkan pengetahuan, tapi dalam praktek hidupnya jarang, ya, tidak sepenuhnya, tidak serius atau tidak fokus untuk takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan benar-benar ajarkan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya benar-benar buat apa saya punya banyak pengetahuan, walaupun firman Tuhan itu saya dapatkan ya, apa yang Tuhan ajarkan, itu yang saya lakukan. Saya praktekkan dalam hidup saya, benar-benar firman Tuhan itu firman yang berkuasa, yang mengubah hidup kita. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kita harus dididik. Ya. Firman Tuhan itu mendidik kita. Ajaran Tuhan ini mendidik setiap anak-anaknya. Ya. Maksud Tuhan supaya kita serupa dengan Dia. Kita mengambil penderitaannya Dia supaya rancangan semula yang Tuhan sudah rancangkan itu dia kembalikan di dalam, dia mengambil dirinya untuk rela memberi nyawanya di kayu salib untuk, ya, supaya rancangan semula ini dapat dilakukan di dalam dapat diperoleh dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Nah, ayat yang ke-8 ini, kita bukan anak-anak gampang. Kita
harga yang dibayar itu mahal untuk saya dan saudara. Tuhan sudah menebus di kayu salib dengan darahnya. Dia sudah menebus kita dengan lunas harga yang dibayar dengan dia menderita di kayu salib. Mahal harganya, saudara yang dikasih. Nah, banyak orang tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan, ya. Apa yang dia sudah relakan dirinya untuk saya dan saudara. Banyak orang tidak merespon ini, saudaraku yang kekasih. Mereka menganggap bahwa Tuhan sudah melakukan itu, ya sudah, kita diampuni. Dan kebanyakan orang seperti saya juga dulu, Bapak Ibu Saudara, yang penting bahwa ya kita orang Kristen sudah ditebus oleh darahnya, yaitu Yesus itu di kayu salib. Dan kita tidak melakukan apa-apa. Kita hidup tetap ceroboh, kita hidup tetap seenaknya, melakukan seenaknya, kalau mau kata-kata yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, ya. Seperti pujian kita yang kita naikkan tadi, kita minta kepada Tuhan, Tuhan ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, dan roh, ku relakan semuanya. Apakah kita benar-benar memberikan semuanya hidup kita kepada Tuhan? Tentunya pujian ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Benar-benar pujian ini benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan, Tuhan ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Tidak mudah, Bapak Ibu. Kita cuma hanya di mulut, tapi praktek hidup. Benarkah kita selalu menyenangkan hati Tuhan, atau kita selalu menjawab apa yang Dia katakan kepada kita dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita, mari kita minta kepada Tuhan. Kita katakan di sini, ajari aku mengerti perasaanmu. Kita mengerti perasaan Tuhan apa. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau orang hidupnya tidak takut kepada Tuhan, ya, hidupnya seenaknya, dan ya istilahnya itu kurang bergaul dengan Tuhan, ya, tidak intim dengan Tuhan, dia tidak mengerti perasaan Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya terus belajar mengalami yang namanya proses-proses dari Tuhan, membuat saya banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, banyak merendahkan hati saya di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan maksud di dalam setiap proses di dalam kehidupan ini. Nah, di situ banyak hal yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya melakukan hal yang salah, Tuhan ingatkan kepada saya dan Tuhan tegur saya, dan di situ saya mulai memperbaiki hidup saya, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kadang-kala jatuh bangun, tapi saya tetap terus melakukannya, ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya terus masuk di dalam kedalaman hati Tuhan, perasaan Tuhan, detak jantungnya. Ya, ini tidak mudah Bapak Ibu, harus pas Bapak Ibu untuk menjadi pas detak jantungnya Tuhan di dalam hidup kita, di dalam praktek dalam kehidupan kita, tidak mudah. Itu perlu belajar terus Bapak Ibu, harus fokus, terus takut dan gentar di dalam setiap perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Ya, kadang-kala Bapak Ibu kayak orang aneh ya, kadang-kala orang yang sudah di dalam tingkatan seperti ini, kadang-kala melangkah aja kalau salah takut dengan Tuhan. Karena ya saya merasakan bahwa saya tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Dia melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang mengakui dia anak-anak Tuhan, harusnya dia tidak boleh ceroboh dalam hidup ini.
dari pikiran, dari setiap perbuatan. Benar-benar dia harus takut dengan Tuhan. Harus takut dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya kalau benar ada sesuatu yang salah di dalam diri saya, tidak sesuai dengan hati Tuhan, perasaan Tuhan, ya, saya merasa bahwa hati saya itu gak enak banget. Merasa ada sesuatu yang salah yang saya perbuat. Saya cepat datang kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan ini salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di situ tidak mungkin Tuhan tidak menyampaikan sesuatu kepada kita. Kalau kita benar-benar menghargai dan menghormati Dia, bahwa Dia Allah, bahwa Dia ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam setiap tindak tanduk kita. Tidak mungkin Tuhan tidak menyampaikan sesuatu. Nah, disinilah saya bersyukur dan saya merasa ada sesuatu sukacita karena saya memiliki Allah yang hidup, yang selalu berdialog bersama Dia. Dan kesukaan saya selalu datang kepada Dia, selalu menanyakan segala sesuatu, apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus perbuat. Saya tidak lagi melakukan sesuai dengan kehendak saya. Saya takut karena Tuhan, saya ingin menjaga perasaannya Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan ingat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, ya, kita ingat waktu kita tidak lama lagi. Kita tidak selamanya ada di dunia ini. Kita hanya menumpang di dunia ini. Sebenarnya selama kita ada di dunia ini, kita ingat, kita pasti pulang. Ya, kita pasti mengalami yang namanya kematian. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita sudah tahu kita pasti pulang, kita mestinya harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Ya, seperti 5 anak darah yang pandai. Jangan seperti 5 darah anak yang bodoh. Bapak Ibu, tinggal kita mau pilih menjadi 5 anak darah yang bijaksana atau yang bodoh. Itu pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tapi dengan pasti hari ini, dengan melihat, ya, keadaan dunia ini tidak semakin, ya, membaik, tapi kita lihat semakin menyedihkan, Bapak Ibu. Semakin menyedihkan. Kalau saya melihat di medsos keadaan khususnya di bangsa Indonesia dengan keadaan COVID-19 ini, banyak orang bilang, minta kepada Tuhan, Tuhan selesaikan, pulihkan keadaan COVID-19 ini supaya cepat berlalu. Tapi kita lihat hari ini masih banyak orang-orang yang melanggar. Saya pesimis melihatnya Bapak Ibu. Jadi inilah keadaan dunia. Nah, kalau kita melihat hal ini, mari kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri kita benar-benar takut akan Tuhan. Lakukan segala setiap perbuatan kita, dengan setiap tingkah laku kita, dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian kita. Bukanlah sebuah kemungkinan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita siap-siap mempersiapkan diri kita pulang. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi yang dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungmu tiada berirama, tarikan napas pun tak terhela.
kelopak mata redup terpejam. Sudahi kelana kehidupan, tumbuh menjadi dingin, kaku tidak menjawab. Sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan. Hari ini asap lusa, akhir perjalanan hidup. Jalan hidupku tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kaum yang sedang bersuka dalam kewajaran anak muda, nikmati kekayaan pada dengan dermawan. Suatu saat pasti semua sinar tak berharga. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana kau pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran-Mu. Bapa, haleluya, haleluya. Oh, ya dalam Bapa, Bapa, biar kami mempersiapkan diri kami Bapa untuk pulang. Bapa, Engkau dapati kami hidup yang berkenan kepadamu. Bapa, Bapa, kami tidak mau ditolak oleh Engkau Tuhan di tahta pengadilan-Mu. Kami rindu kami didapati orang-orang yang berkenan kepadamu ya Bapa. Bapa, dengarkanlah doa kami Tuhan. Bapa, kami rindu jemaat-Mu juga Tuhan. Bapa, ya dalam Bapa, Bapa. Terima kasih. Kau sudah banyak berbicara bagi menegur dan mengingatkan kami dan menasihat. Buat hati kami takut dan gentar. Bukakan setiap pemahaman kami, pemikiran kami yang salah selama ini, supaya kami bergegas-gegas untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati.